My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pacik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search saja The Pacik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuk yang bakal kita upload di IG kita. Dan juga jangan lupa untuk follow The Pacik Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik, channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi ya. Jujur aja ya guys. Jujur aja ya guys ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacik. Kita mengucapkan selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus guys ya. Nah, untuk kali ini guys, kita bakal mereaksi ya tentang cerita orang Indonesia tentang sakralnya tanah Kalimantan dan mistis yang menyeliputinya. Wah, kita tahu ya kan, selama ini kita kan mereaksi itu tentang IKN di Kalimantan, apa semua, tapi sebenarnya punya banyak misteri dan juga kekuatan-kekuatan supernatural yang kita nggak tahu kecil. Betul. Ternyata banyak sekali, dan dikatakan kalau macam orang Kalimantan itu mereka punya ilmu ya yang nggak akan ada di mana-mana. Jadi kalau mampir ke Kalimantan itu ya harusnya jaga adab lah, itu yang paling penting. Di mana-mana lah guys ya, kita jaga adab, sopan santun itu harus ada ya. Nah, jadi guys ya, apa aja nih cerita misteri di Kalimantan ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita dengar sama-sama dan harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap. Dan 3, 2, 1, go. nih. Kami suku Dayak Kenyah nggak akan dimangsa buaya. Ini orang kejap bentar. Desa kita tepat. Kalau di Kalimantan itu kebanyakannya adalah suku Dayak guys ya. Banyak juga suku yang lain, tapi yang famous dan terkenal itu suku Dayak lah dari Kalimantan ya. Suku Dayak. Kita dengarin guys, ulang. Ya, di Kalimantan Utara, di desa Dayak Kenyah itu percaya banget sama buaya itu dianggap sebagai leluhurnya. Karena pernah ada sejarah dulu, nenek moyang kita itu kan dulu waktu di kampung lama itu sering mencari ikan menggunakan jaring emang. Nah, pada waktu itu kebetulan kakek ini lagi memasang jaring di sungai. Tidak tahu kenapa tiba-tiba anak buaya ada nyangkut mang di jaringnya. Nah, pas kakek itu ngangkat jaringnya, dilihat anak buaya itu lagi kayak berusaha membebaskan diri dari jaringnya waktu itu. Terus si kakek ini ambillah, bawa ke darat. Dibebaskannya lah anak buaya ini pelan-pelan dari jaringnya. Terus dia ngomong menggunakan bahasa Kenyah. Dia ngomong kayak gini, "Cu, kenapa bisa kamu nyangkut di jaring kakek? Kakek masang jaring di sini untuk nangkap ikan," seperti itu kan. Tapi menggunakan bahasa Kenyah, Mang. Nah, tidak lama setelah kakek itu ngomong seperti itu ke anak buaya itu, tiba-tiba gelembung besar itu muncul, Mang, dari sungai. Itu gelembungnya gede banget sampai kakek itu sempat ketakutan. Ini kenapa gitu? Sedangkan posisinya kakek itu lagi megang anak buaya itu. Terus tiba-tiba muncullah sosok buaya besar, 2 ekor buaya besar. Itu muncul pas di gelembung itu. Terus si kakek sempat takut karena takutnya si buaya ini salah paham kalau dia mau ngambil anaknya itu. Nah, tidak lama setelah itu si buaya makin mendekat nih, Mang. Makin mendekat ke tepian. Terus si kakek mendekat juga tanpa rasa ragu karena si kakek ngerasa saya tidak niat jahat, saya niatnya baik untuk nolong anaknya gitu kan. Terus si kakek ngomong menggunakan bahasa Kenyah juga ke induk buayanya.
Dia ngomong kalau saya tadi nyelamatin anaknya yang nyangkut di jaring saya, dan saya selamatin, bukan saya mau ambil seperti itu. Terus si buaya langsung netesin air mata gitu, Mang. Itu ibu buayanya langsung netesin air mata. Nah, selang beberapa waktu kakek ini turunin anak buayanya ke sungai untuk balikin ke ibunya. Nah, sebelum si buaya ini pergi menyelam, si buaya ini sempat mengentakkan ekornya ke sungai, menyiram si kakek menggunakan ekornya, Mang. Dia menyiram si kakek dengan ekornya sampai si kakek ini basah kuyup, Mang, karena siraman dari buaya itu tadi. Nah, disitulah terjadi perjanjian antara si kakek dengan si buaya, bahwa buaya mengartikan siramannya itu kayak bagianmu, bagianku, bagianku, bagianmu. Jadi jika ada keluargamu yang ada di sungai tidak akan saya ganggu, begitupun jika ada keluargamu yang ke sungai tidak mengganggu keluarga saya, seperti itu. Terjadi perjanjiannya waktu itu. Nah, jadi kita sampai sekarang percaya sama mitos itu, Mang. Kalau buaya itu saudara kita, punya ikatan kuat dengan kita suku Dayak Kenyah gitu. Makanya kita di sana dilarang banget untuk nggak makan daging buaya. Kemanapun kita pergi nggak boleh yang cicipi daging buaya itu. Karena kita sudah seperti saudara ikatannya kayak gitu. Si buaya ini tuh sering kedapatan pas lagi nyelam itu nggak pernah ganggu orang-orang di sana, Mang. Oh gitu. Jadi pas kita lagi nyelam atau pas kita lagi mandi itu sering banget nemu buaya di pinggir sungai atau lagi berenang, itu nggak pernah ganggu orang di sana. Nggak agresif kayak buaya-buaya yang pernah kita dapat cerita dari desa-desa luar itu yang langsung menerkam orang-orang di sana. Terbukti ya. Oh, maksudnya ada perjanjian sudah dengan buaya, guys, sebelum ini. Ini dari Kalimantan Utara, guys ya. Ceritanya maksudnya perjanjian dengan buaya itu yang baik-baik lah, bukan yang buruk-buruk ya. Maksudnya ini adalah selama ini kan kalau kita dengar ya cerita-cerita tentang buaya dan manusia itu perjanjiannya itu pasti akan berakhir dengan tragis, tapi ini lain dengan suku Dayak Kenyah ya, yang mana mereka berjanji dan nggak akan saling mengganggu antara mereka. Nah, itu salah satu cerita yang wah sangat luar biasa kita dengar ya. Maksudnya mereka tempat aku, jangan ganggu. Iya. Nah, gitu. Maksudnya kalau Anda sebab itu orang bilang apa? Bila kita sopan, dia lebih sopan kayak gitu. Wah, dengan alam semesta, dengan alam juga kita kayak gitu, guys ya. Kalau bayangin aja kalau kita buat pembakaran terbuka ya, ini contoh aja lah ya, buat pembakaran terbuka. Ya itu kan nggak bagus pantas untuk alam, tetapi kalau alam itu membakar, nah itu kan jadi sama kita juga. Maksudnya kalau kita bakar sedikit, kalau alam itu membalas, nah dia susah untuk dipadam gitu. Nah gitu. Oke, lanjut guys. Jadi memang Om Ha kalau di Kalimantan itu warganya identik dengan sungai. Ya. Jadi terutama ya masyarakat Banjar. Oleh karena itu kan mitologi tumbuhlah di situ. Oh, ini masyarakat tumbuh Banjar budaya pula. masyarakat gitu. Jadi banyaklah makhluk-makhluk yang dipercaya menghuni sungai. Ada ular, ada buaya. Nah, yang paling bisa dibilang sangat santer di masyarakat itu adalah buaya tapi yang goib. Kita nyebutnya inguan. Walaupun di bantaran sungai, tapi kan ada persawahan. Di malam hari jika ada cahaya lampu atau itu obor dari jauh, biasa orang tua tuh bakal bilang hati-hati itu jangan-jangan hantu suluh. Minyak kuyang itu pun beda-beda warnanya. Ada yang khusus untuk kebal, ada yang khusus untuk memikat hati suami gitu. Minyak ini biasanya diolesin di leher. Nah itu tuh yang bisa memutus. Oh kuyang. Oh, kuyang itu Jadi kalau memang di tempat kita di Malaysia itu namanya Biko Serua. ataupun di Sabah itu namanya balan-balan. Gitu ya. Ada minyak kuyang guys yang bisa menanggalkan leher dan kepala. Wow. Oke, lanjut. Jika ada kain kuning kayak gini nih di kita, Kalimantan, kalian jangan macam-macam guys. Karena kain kuning itu adalah pertanda mistik dan juga sakral. Kain kuning itu sejak dulu digunakan di kalangan kerajaan sebagai simbol matahari dan emas, sebagai lambang dari kekayaan, kejayaan, dan juga keagungan. Biasanya kain kuning ini dipakai di tempat-tempat situs kuno, beberapa pohon, dan juga makam-makam keramat yang ada di Kalimantan. Maknanya sebagai pengagungan terhadap ruh yang dulu memiliki kedudukan terhormat. Jika ada kain kuning kayak gini nih, maksudnya jangan sewenang-wenang sesekali pun
Kacau ya kain-kain kuning ini. Ya. Jangan lihat gini itu jangan diganggu lah ya. Jangan macam-macam lah ya. Jangan diganggu, lihat aja lah. Jangan lagi yang diperkatakan kayak gini kayak gitu, jangan. Ya. Karena ini adalah adat juga nih ya. Ada pemiliknya juga kain ini. Iya, ini adat ya. Jadi guys ya, lanjut. Memang hutan yang kami datangi itu belum ada orang yang pernah berani masuk. Sama sekali belum ada. Oh, ini hutan Kalimantan pula guys tadi. Jadi memang Hati-hati masuk hutan Kalimantan guys. mistisnya Sejujurnya nyata. begitu juga karena hutan Kalimantan itu terlalu besar guys. Ada yang katakan kedua kah atau ketiga terbesar berbanding di Arizona gitu. Wih. memang terdengar mitosnya di daerah kampung itu sudah berapa orang yang mati tersesat di dalam hutan itu. Sekitar jarak 2 meter saya tembak. Itu anehnya enggak kena. Oke, senapan angin. Ya, saya tembak lagi enggak kena lagi. Binatang itu tetap jalan seperti tidak ada apa-apa. Jalan santai membelakangi saya. Seakan-akan mengarahkan saya ke suatu tempat. Saya tembak lagi 3 kali. Tetap tidak kena. Saya tembak lagi keempat kali, tidak kena juga. Saya sudah mulai ada ketukan hati. Ini binatang atau makhluk halus? Saya tembak lagi kelima kali. Kalau sampai yang kelima kali ini salah, senapan ini saya buang. Saya tembak kena jatuh. Jadi situ saya terpikir, binatang yang besar saya tembak jarak 2 meter tidak kena. Burung yang 20 meter yang kecil tuh kena. Ini sudah mulai nggak beres. Ya, itu udah aneh ya. Ini sudah mulai ada yang aneh. Sudah kelaparan juga, nunggu saya sudah 2 hari. Pas saya keluar Buk Kijang, maka bertanyalah temanku tadi. Dikiranya saya sudah dimakan macan di dalam, karena memang hutan itu banyak macannya. Sudah berapa kali berkunjung ke hutan itu? Sudah 5 kali. 5 kali, 5 tapi kali. masih asing ya? Masih asing. Apa waktu itu tersesat masuk ke alam gaib atau di dunia nyata masih? Oh, jangan main-main ya hutan Kalimantan guys. Cerita di balik pemburu sesat 5 hari di hutan. Beras tinggal segenggam dan kondisi lemas. Oh, di sini tempat apa kalau pengen lihatnya lagi guys. Dan pernah tanker ya kalau di hutan Kalimantan kan mainnya. Tapi ini nasab nih penduduk lokal lah. Jadi mereka lebih asli tempat itu. Mari lanjut. Mari lanjutkan lagi guys. Nah, ada juga satu anak muda, saya tak tahu dari mana dia. Dia pakai topi begini kan. Dia main parang di bawah sana langsung jatuh ini. Loh, jangan kamu bikin topi itu gitu. Udah ditegur ya. Itu topi terhormat itu, saya bilang. Oh, enggak apa-apa, Pak. Katanya, jangan kamu bilang gitu, saya bilang. Terus dia naik, dia main sini lagi. Pakai topi, pakai parang. Pakai topi begini, jatuh lagi. Jangan kamu bikin topi itu gitu. Itu topi terhormat datuk kami itu. saya bilang. Ditegur ya. Enggak apa-apa, Pak. Yang ketiga kali langsung ping. Meninggal. Ya, pingsan dia. Oh, pingsan. Dan juga meninggal. Orang tarik dia, bawa dia ke mobil, langsung bawa ke rumah sakit. Nah, Itu itu aja. orang bilang jaga etika dimanapun berada. Jadi nggak boleh sembarangan ya? Nggak Dia boleh dapat sembarang. topinya dari mana? Hah? Dapat pinjam dia topinya. Ini dia punya juga. Oh, dia punya. Ah, Sama begitu ya? sama seperti ini. Tapi Nggak tahu nggak di hormat. mana dia beli. Dipakai di sini. Iya. Nah, ada juga satu dari Pontianak. Orang Iban, tinggi-tinggi dia. Oh. Dia mau bagi, Daya Iban maksudnya. iya Dayak Iban. Dia mau bagi kekebalan. Oh, Saya masih di dalam, saya masih di sini dulu. Orang teriak. Oh, kenapa orang teriak? Biasa keluar Kaget kita. berdarah sini. Dia bodoh. Tak, tembus. Jangan lagi. Tak, Woi. tak, tak, 3 kali. Coba imu kebal di sini. Berdarah sini. Kebal gitu ya. Saya bilang, kurang ajar kamu itu. Kenapa kamu? Coba kekebalanmu sini. Nah, ada juga satu.
dicabar pertama sekali dari suku Dayak guys ya. Itu Hmm. sangat wow, luar biasa sekali untuk kita dengari, dan ini adalah edukasi juga buat kita ya, yang mana kalau kita pergi ke tempat orang atau apa, kita harus bersopan santun, harus kita menghormati ya apa yang ada di tempat orang ya Baci ya. Iya, betul. Nah, jadi gimana guys? Kalau kalian ada daripada Kalimantan, sila komentar di bawah apakah ini benar ataupun cuma mitos, ataupun mungkin kalian boleh berikan pendapat dan edukasi yang baru buat kita juga ya. Insya Allah nanti bakal kita lihat, dan kalau ada lagi konten-konten tentang Kalimantan yang kita nggak tahu, mungkin kalian pengen kita reaksi ya, bisa kirim. Banyak lagi misterius-misteriusnya yang kita nggak tahu juga. Ya, jadi guys, makasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini, Baci. Yes, itu saja pada minggu kedua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen dengan link. Dan insya Allah kami yang coba terbaik untuk menyajikan video-video Anda. Itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.